warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Rozali, NIM 19621022, kelas HKI 6A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Tasawuf pada masa awal dan yang melatar belakanginya. Baiklah, 1. Bagaimana perkembangan tasawuf pada masa awal? Tasawuf pada zaman dahulu dikatakan sebagai kehidupan rohani dikarenakan ajaran ini mengandung perjuangan manusia dalam mendapatkan kehidupan yang sempurna di mata Sang Kuasa atau Sang Pencipta. Kerohanian ini berupa ikhtiar manusia dalam menjalankan gangguan hawa nafsu dan kehidupan kebendaan, sejarah. Perkembangan kerohanian itu sendiri secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu wujud dan tasawuf. Istilah ini pada dasarnya sebelum ada pada zaman Rasulullah SAW dan tidak disebutkan dalam Al-Quran kecuali istilah wujud. Secara etimologis, zuhud berarti rabaan sain wal takhabu, artinya tidak tertarik terhadap suatu dan meninggalkannya. Zahad fil al dunya berarti mengosongkan diri dari kesenangan dunia untuk ibadah. Zuhud juga tidak dapat dipisahkan dengan dua keadaan, yaitu yang pertama, zuhud dijadikan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tasawuf. Kedua, zuhud dijadikan sebagai akhlak moral dari sebuah perbuatan dan gerak protes. Apabila zuhud ini tidak dapat dipisahkan dengan tasawuf, maka fungsi zuhud dalam tasawuf dijadikan sebagai makam. Namun apabila zuhud dikatakan sebagai moral, akhlak, maka fungsi zuhud itu di sini berarti bagaimana upaya kehidupan agar mereka dapat menatap dunia yang fana ini. Pada dasarnya, seorang sebelum menjadi sufi, seorang calon harus terlebih dahulu menjadi zahid. Sesudah menjadi zahid, barulah ia meningkat menjadi sufi. Dengan demikian, tiap sufi adalah zahid. Tetapi sebaliknya, tidak setiap zahid merupakan sufi. Kaum zahid lebih mengutamakan hidup kebatinan dan kerohanian dan menjuruskan perhatiannya dan kehidupannya ke arah. Dalam permulaan tarik Islam, kehidupan zuhud atau aktivisme belum lagi merupakan suatu gerakan keagamaan yang luas yang diamalkan oleh seluruh masyarakat Islam. Akan tetapi, ia merupakan kegiatan dan kecenderungan pribadi mengikuti petunjuk Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kegiatan yang sama sekali tidak meningkatkan kehidupan di dunia. Mereka hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Baiklah, selanjutnya, tahapan perkembangan tasawuf pada masa awal. 1. Tasawuf abad pertama dan kedua Hijriah. Bisa dilihat dari gambar di samping ini. Menurut para ahli sejarah tasawuf, zuhud atau aktivisme merupakan fase yang mendahului akhirnya tasawuf pada masa abad pertama dan kedua Hijriah. Dalam Islam, aktivisme mempunyai pengertian khusus. Yang kedua, tasawuf abad ketiga dan keempat Hijriah. Pada masa abad ketiga dan keempat ini, tasawuf mulai mengalami perkembangan. Istilah zuhud sudah digantikan dengan istilah tasawuf. Bahkan, penamaan tasawuf di sini pun sudah hampir punah. Mereka lebih menggunakan tasawuf dengan istilah sufi. Corak-coraknya pun sudah berbeda sekali dengan yang dulu. Abad ini menggunakan tasawuf yang bersifat kefanaan, yang fokus dengan persatuan hamba dengan hubungannya dengan Sang Khalik. Selanjutnya yang ketiga, tasawuf abad kelima Hijriah. Aliran tasawuf moderat atau sunni terus tumbuh dan berkembang pada abad kelima Hijriah. Sementara aliran kedua yang bercorak semi filosofi mulai tenggelam dan kelak akan muncul kembali dalam bentuk lain.
pada pribadi-pribadi sufi yang juga filosof pada abad ke-5 Hijriah dan setelahnya. Selanjutnya yang keempat, tasawuf abad ke-6 Hijriah. Tasawuf filosofi merupakan tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara pencapaian pencerahan mistikal dan pemaparan secara rasional. Filosofi tersebut berasal dari bermacam-macam ajaran filsafat yang telah mempengaruhi para tokoh-tokohnya. Yang kelima, tasawuf pada abad ke-7 Hijriah dan sesudahnya. Periode abad ke-6 dan ke-7 Hijriah tidak kalah penting dengan periode sebelumnya. Sebab pada periode ini justru tasawuf telah menjadi semacam filsafat hidup bagi sebagian besar masyarakat Islam. Selanjutnya, ajaran tasawuf pada masa awal, tokoh dan latar yang melatar belakanginya. Menurut Al-Zahabi, istilah sufi mulai dikenal pada abad kedua Hijriah, tepatnya tahun 150 Hijriah. Orang pertama yang dianggap memperkenalkan istilah ini kepada dunia Islam adalah Abu Yasim al-Sufi, atau akrab disebut juga Abu Hashim al-Kufi. Tetapi pendapat lain menyebabkan bahwa tasawuf baru muncul di dunia Islam pada awal abad ketiga Hijriah yang mempelopori atau Al-Quti, seorang musisi ahli Persia. Tasawuf kemudian semakin berkembang dan meluas ke penjuru dunia. Islam pada abad keempat Hijriah dengan sistem ajaran yang semakin mapan. Belakangan Al-Ghazali menegaskan tasawuf atau hubbullah atau cinta kepada Allah sebagai keilmuan yang memiliki keikhlasan tersendiri. Di samping filsafat dan ilmu kalam pada abad keempat dan kelima Hijriah, inilah konflik pemikiran terjadi antara kaum sufi dan para fuqaha. Baiklah, itu saja pemaparan video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.